Stonehenge Inggris Selatan yang terbuka luas berdiri sendirian di padang rumput. Batu-batu raksasa menjulang dari tanah membentuk lingkaran. Ada yang tegak lurus, ada pula yang bertengger di atasnya seperti pintu gerbang. Berabad-abad lamanya orang datang ke sini dengan penuh pertanyaan. Tapi situs ini hampir tak pernah memberi jawaban. Tak ada catatan tertulis yang menjelaskan siapa yang membangunnya. Tak ada petunjuk jelas yang ditinggalkan. Hanya batu-batu. Berat. Dingin. Dalam. Para arkeolog sudah bertahun-tahun mempelajari tempat ini. Mereka mengukir setiap sudut. Mereka mengamati bagaimana matahari menyusup di antara batu-batu saat titik balik matahari. Mereka menggali tanah dan menemukan perkakas, tulang, serta bekas api unggun kuno. Petunjuk-petunjuk itu membantu menyusun sebagian kecil cerita. Tapi gambaran utuhnya tak pernah terbentuk. Batu-batunya pun bukan berasal dari satu tempat. Ada yang dari dekat. Ada yang diangkut lebih dari 200 km dari Bukit Preseli. Perjalanan itu saja sudah menimbulkan banyak tanya. Mengapa memindahkan batu seberat itu tanpa alat modern? Apa yang membuat lokasi ini begitu istimewa? Banyak teori bermunculan. Ada yang bilang ini tempat pemakaman. Ada yang menganggapnya lokasi penyembuhan. Sebagian lagi yakin ini semacam kalender yang mengikuti pergerakan matahari dan bulan. Setiap gagasan menjelaskan sepotong kecil. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan semuanya. Lama-kelamaan, satu hal menjadi jelas. Masalahnya bukan karena kurang data, melainkan cara manusia memandangnya. Para peneliti sering terpaku pada satu gagasan saja. Satu teori. Satu tujuan. Bagaimana kalau jawabannya tidak sesederhana itu? Bagaimana kalau batu-batu ini bagian dari sesuatu yang lebih rumit? Sesuatu yang berlapis. Sesuatu yang dirancang untuk bekerja dengan cara yang belum kita pahami sepenuhnya. Ada masalah lain juga. Prasangka manusia. Saat ahli mempelajari situs kuno, mereka sering membandingkannya dengan cara berpikir masa kini. Mereka mengira orang zaman dulu berpikir seperti kita. Padahal belum tentu. Pembangun Stonehenge hidup di dunia yang sangat berbeda. Pandangan mereka tentang waktu, ruang, dan tujuan mungkin sama sekali tak sesuai dengan kita. Jadi bertahun-tahun batu-batu itu tetap diam. Bukan karena tak punya cerita. Tapi karena kita belum tahu cara mendengarnya. Lalu sesuatu berubah. Alih-alih bertanya apa arti Stonehenge, para peneliti mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana kalau batu-batu ini memang tidak dimaksudkan untuk dipahami lewat pengamatan biasa? Bagaimana kalau semuanya dirancang sebagai sebuah sistem, yang butuh jenis kecerdasan lain untuk memecahkannya? Perubahan cara berpikir ini membuka jalan baru. Dan membawa pada penemuan yang tak seorang pun sangka. Selama ini orang percaya Stonehenge dibangun dengan alat sederhana dan rencana biasa. Proses lambat. Satu-batu demi satu-batu. Tapi seiring penelitian semakin maju, gagasan itu terasa kurang lengkap. Batu-batu itu tidak diletakkan sembarangan. Setiap posisinya tampak sangat disengaja. Lingkaran luar. Tapal kuda di dalam. Jarak antar tiang. Bahkan perbedaan tingginya. Semuanya menunjukkan tingkat perencanaan yang sulit diabaikan. Beberapa batu beratnya lebih dari 20 ton. Memindahkannya tanpa mesin modern pasti butuh koordinasi, tenaga, dan waktu yang lama. Tapi memindahkan saja belum cukup. Menempatkannya dengan ketepatan seperti itu adalah urusan lain. Saat peneliti mengamati tata letaknya lebih teliti, mereka melihat keselarasan dengan matahari. Saat titik balik musim panas, matahari terbit tepat sejajar dengan batu yang disebut hailstone. Saat titik balik musim dingin, matahari terbenam menyusup tepat di tengah struktur utama. Keselarasan ini bukan kazar. Sangat presisi. Ini menunjukkan bahwa para pembangun punya pemahaman mendalam tentang langit. Tapi disinilah semuanya jadi lebih rumit. Keselarasan itu tidak hanya dengan matahari. Beberapa penelitian juga menemukan hubungan dengan siklus bulan. Bulan punya pola yang lebih panjang dan rumit daripada matahari. Melacaknya butuh pengamatan jangka panjang. Bukan hal yang mudah dilakukan tanpa catatan teliti selama bertahun-tahun. Jadi pertanyaannya semakin besar. Apakah orang-orang ini hanya mengamati alam? Atau mereka membangun sesuatu berdasarkan pengetahuan yang sudah cukup maju? Desainnya juga menyimpan geometri halus.
Lingkaran di dalam lingkaran. Jarak yang berjalan. Sudut-sudut yang sesuai dengan pola di alam. Beberapa peneliti percaya pola-pola ini mencerminkan pemikiran matematika awal. Bukan sekadar menghitung, tapi desain yang terstruktur. Meski begitu, banyak ahli tetap hati-hati. Mereka bilang manusia sering melihat pola meski sebenarnya tak ada. Ini disebut bias pengenalan pola. Pikiran kita suka menciptakan makna dari data yang terbatas. Menghubungkan titik-titik yang mungkin tak saling terkait. Tapi yang lain tak setuju. Mereka menunjuk bahwa banyak pengukuran independen terus menghasilkan temuan serupa. Keselarasan yang sama. Rasio yang sama. Struktur yang berjalan. Saat pola terus muncul, semakin sulit untuk menganggapnya kebetulan semata. Namun bahkan dengan semua itu, satu pertanyaan besar tetap tak terjawab. Mengapa? Mengapa repot-repot membangun sesuatu yang begitu rumit? Kalau hanya untuk melacak musim, cara yang lebih sederhana pasti cukup. Kalau hanya upacara, mengapa harus selaras begitu presisi? Kalau hanya simbol, mengapa menggunakan batu seberat itu dari tempat yang jauh? Usaha yang dikeluarkan sepertinya tak sebanding dengan satu tujuan saja. Disinilah misterinya semakin dalam. Karena semakin kita paham teknik pembangunannya, semakin kita tak paham maksudnya. Dan perlahan, sebuah gagasan baru mulai terbentuk. Mungkin struktur ini bukan hanya dibangun untuk manusia pakai. Mungkin dibangun untuk menjalankan suatu fungsi yang baru mulai kita sadari. Kalau kamu suka investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Meski begitu banyak usaha yang dikeluarkan untuk membangun Stonehenge, ada satu hal yang aneh, tak ada identitas yang jelas. Kita tak tahu nama para pembangunnya. Kita tak tahu apa nama tempat ini bagi mereka. Tak ada catatan tertulis yang menjelaskan pekerjaan mereka. Yang kita punya hanyalah serpihan-serpihan. Perkakas batu dan tulang yang terkubur. Sisa-sisa manusia yang diletakkan dengan hati-hati di tanah. Tanda-tanda api dan pertemuan. Semua itu memberitahu kita bahwa orang pernah ada di sini. Mereka bekerja di sini. Mereka kembali lagi dan lagi. Tapi tak memberi tahu siapa mereka sebenarnya dengan jelas. Para arkeolog percaya tahap awal Stonehenge dimulai sekitar tahun 3000 SM. Saat itu, masyarakat petani hidup di seluruh Inggris. Mereka tak dianggap maju menurut standar sekarang. Pada fase awal, mereka tak punya alat logam. Tak punya tulisan. Tak punya kota besar. Namun mereka berhasil membangun sesuatu yang masih berdiri sampai sekarang. Ini menimbulkan pertanyaan sulit. Bagaimana masyarakat dengan alat terbatas bisa mengorganisir proyek yang begitu rumit? Memindahkan batu dari Bukit Preseli pasti butuh perencanaan lintas jarak jauh. Itu menunjukkan adanya komunikasi antar kelompok. Menunjukkan kepemimpinan. Menunjukkan tujuan bersama yang kuat enough untuk menyatukan orang selama bertahun-tahun. Tapi disinilah misterinya semakin dalam. Pembangunan Stonehenge tidak terjadi sekaligus. Dilakukan secara bertahap, selama lebih dari 1000 tahun. Generasi yang berbeda menambahkan elemen baru. Mereka mengubah tata letak. Mereka menyesuaikan posisi. Namun keseluruhan strukturnya tetap konsisten. Seolah setiap generasi memahami rencana yang tak pernah ditulis secara lengkap. Gagasan ini mengganggu banyak peneliti. Karena pengetahuan, kalau tak dicatat, biasanya hilang seiring waktu. Detail lenyap. Kesalahan bertambah. Tapi di Stonehenge, justru sebaliknya terjadi. Strukturnya semakin halus dari generasi ke generasi. Ini menunjukkan ada semacam pengetahuan yang diturunkan dengan akurasi mengejutkan. Tapi bagaimana caranya? Tak ada sistem pengajaran yang diketahui dari masa itu yang bisa menjaga detail seperti ini. Tak ada gambar. Tak ada teks. Hanya ingatan tradisi, dan mungkin sesuatu yang lain. Beberapa peneliti percaya pengetahuan itu mungkin tertanam dalam ritual. Tindakan berulang yang membawa petunjuk tersembunyi. Yang lain mengusulkan cerita lisan yang disampaikan dengan hati-hati dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi penjelasan itu pun masih menyisakan celah. Karena mempertahankan keselarasan yang tepat selama berabad-abad butuh lebih dari sekadar ingatan. Butuh ketepatan. Butuh verifikasi. Butuh sistem. Dan disinilah kesunyiannya paling terasa. Tak ada bukti jelas tentang sistem itu. Semuanya hilang.
Para pembangun telah pergi. Metode mereka hilang. Alasan mereka hilang. Yang tersisa hanyalah hasilnya. Dan sekarang, dengan alat modern, para peneliti mulai melihat pola yang menunjukkan para pembangun mungkin tahu lebih banyak daripada yang kita kira. Bukan dengan cara kita memahami pengetahuan hari ini, tapi dengan cara yang memungkinkan mereka menciptakan sesuatu yang konsisten, rumit, dan abadi. Sesuatu yang membawa makna melintasi waktu, meski makna itu sendiri hilang. Dan itu menimbulkan pikiran baru yang mengganggu. Bagaimana kalau pengetahuan itu sebenarnya tak pernah hilang? Bagaimana kalau ia disembunyikan di dalam struktur itu sendiri? Selama berabad-abad, orang berdiri di dalam Stonehenge dan hanya melihat apa yang terlihat. Lingkaran, garis, keselarasan dengan matahari. Itu semua penting. Tapi juga terbatas oleh persepsi manusia. Pikiran manusia suka mencari bentuk yang jelas dan makna yang sederhana. Ia lebih suka jawaban langsung. Tapi tidak semua sistem sederhana. Beberapa pola baru muncul saat data dalam jumlah besar dipelajari bersama. Beberapa hubungan hanya terlihat saat kita mundur jauh dari pengamatan biasa. Disinilah penyelidikan mulai berubah. Alih-alih mempelajari satu fitur saja, para peneliti mulai menggabungkan semuanya. Setiap posisi batu. Setiap sudut. Setiap jarak. Bahkan variasi kecil tinggi dan jarak antar batu. Mereka membuat model digital yang menangkap seluruh struktur dengan detail presisi. Awalnya hasilnya terlihat biasa. Lingkaran di dalam lingkaran. Keselarasan yang sudah dikenal. Tak ada yang baru. Tapi saat mereka melapiskan lebih banyak data, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Hubungan tersembunyi antar batu yang tak langsung terhubung. Jarak yang berulang di bagian berbeda situs. Sudut yang cocok meski batu-batunya berjauhan. Pola yang tak bergantung pada satu sudut pandang, tapi baru jelas saat seluruh struktur dianalisis sekaligus. Ini bukan sesuatu yang mudah dilihat dengan berdiri di lapangan. Ini butuh mundur. Mundur jauh sekali. Beberapa peneliti menyebutnya sebagai jaringan. Bukan desain sederhana, tapi sistem di mana setiap batu punya peran di luar posisinya. Sistem di mana makna muncul dari interaksi antar bagian, bukan dari bagian itu sendiri. Gagasan ini menantang teori-teori lama. Karena kalau strukturnya bekerja sebagai jaringan, maka tujuannya mungkin bukan visual sama sekali. Mungkin memang tidak dimaksudkan untuk dilihat dengan cara biasa. Mungkin dimaksudkan untuk beroperasi. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Beroperasi bagaimana? Ada beberapa usulan awal. Sebagian percaya tata letaknya bisa memengaruhi suara. Yang lain mengira bisa memengaruhi pola gerakan orang saat ritual. Beberapa mengusulkan hubungan dengan medan energi alam, meski bukti untuk itu masih samar. Tapi tak satu pun gagasan itu bisa menjelaskan kerumitan yang diamati. Semakin dalam analisis, semakin terstruktur pola yang muncul. Bukan acak. Bukan kebetulan. Disengaja. Dan disinilah analisis manusia mulai kesulitan. Karena jumlah kemungkinan hubungan jadi terlalu banyak. Terlalu banyak variabel. Terlalu banyak kombinasi. Bahkan model matematika canggih mulai mencapai batasnya. Datanya ada. Polanya ada. Tapi memahaminya butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa memproses ribuan hubungan sekaligus. Sesuatu yang bisa mendeteksi pola tanpa prasangka. Sesuatu yang tak bergantung pada asumsi manusia. Ini adalah titik di mana penyelidikan melangkah ke fase baru. Fase di mana pertanyaannya tak lagi hanya tentang sejarah kuno. Ia jadi pertanyaan tentang kemampuan masa kini. Karena untuk pertama kalinya, para peneliti punya alat yang bisa melihat apa yang tak bisa dilihat manusia. Kecerdasan buatan. Dan begitu alat itu diterapkan pada data, kesunyian batu-batu mulai berubah. Kalau kamu suka investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Keputusan menggunakan kecerdasan buatan tidak diambil dengan cepat. Bertahun-tahun para peneliti percaya pada metode tradisional. Pengukuran teliti. Interpretasi manusia. Tinjangan rekan sejawat. Itu semua sudah terbukti sebelumnya. Tapi di Stonehenge, kemajuan melambat. Terlalu banyak data. Setiap batu punya koordinat. Setiap sudut punya arti. Setiap hubungan yang mungkin menciptakan lapisan kerumitan baru.
Bahkan analisis manusia paling detail hanya bisa mengeksplorasi sebagian kecilnya. Pola dicurigai, tapi tak pernah benar-benar dipahami. Jadi pendekatan berbeda diuji. Para peneliti mulai memasukkan model 3D lengkap situs ke dalam sistem AI. Model itu tidak hanya mencakup batu-batu, tapi juga lanskap sekitar, ketinggian, dan bahkan rekonstruksi historis bagian yang hilang. Tujuannya sederhana dalam teori. Biarkan sistem mencari pola tanpa prasangka manusia. Awalnya hasilnya masih samar. AI mendeteksi banyak hubungan, tapi tidak semuanya bermakna. Ada yang sekadar derau. Ada yang kebetulan. Menyaring sinyal berguna dari data acak jadi tantangan pertama. Tapi seiring model semakin baik, keluarannya jadi lebih konsisten. Sistem mulai mengidentifikasi hubungan spasial berulang yang tak diprioritaskan manusia. Ia mengelompokkan batu berdasarkan simetri tersembunyi. Ia memetakan hubungan yang tak mengikuti garis terlihat, tapi tetap menunjukkan korelasi kuat. Lalu muncul sesuatu yang lebih aneh. AI mulai memperlakukan struktur itu bukan lagi seperti monumen, melainkan seperti sistem hubungan yang tersandi. Ia menyoroti kelompok batu yang seolah berinteraksi, berdasarkan posisi, bukan kontak fisik. Kelompok-kelompok ini membentuk pola yang melampaui geometri sederhana. Mereka menunjukkan hubungan berlapis, hampir seperti jaringan yang tumpang tindih. Ini tak terduga. Karena arkeologi tradisional tak pernah menggambarkan situs kuno seperti ini. Ia fokus pada fungsi, budaya, dan simbolisme. Bukan pada sistem yang berperilaku seperti jaringan. Namun hasil AI terus menunjuk ke arah yang sama. Saat peneliti menguji temuan itu dengan keselarasan yang sudah diketahui, sebagian pola yang diidentifikasi AI cocok dengan peristiwa matahari dan bulan. Sebagian lagi tak cocok dengan apapun yang pernah tercatat. Itu menimbulkan kekhawatiran. Karena menunjukkan adanya hubungan yang belum punya penjelasan saat ini. Untuk memverifikasi, beberapa tim menjalankan analisis independen. Dataset berbeda. Algoritma berbeda. Tapi pola serupa terus muncul. Pada titik ini penyelidikan berubah lagi. Bukan lagi tentang apakah pola itu ada. Tapi tentang apa arti pola-pola itu. Dan disinilah semuanya mulai terasa kurang nyaman. Karena struktur itu, menurut interpretasi AI, tidak berperilaku seperti kalender sederhana. Ia tidak berperilaku hanya sebagai ruang simbolik. Ia lebih mirip sistem yang dirancang untuk memproses hubungan sepanjang waktu. Sistem berlapis. Sistem dengan aturan. Sistem yang mungkin dibangun dengan tingkat kesengajaan yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan begitu kemungkinan itu dipertimbangkan, pertanyaan yang lebih dalam muncul. Kalau ini sebuah sistem, apa yang sedang dilakukannya? Setelah hasil AI pertama, para peneliti tahu mereka butuh model yang lebih baik. Sistem awal menunjukkan pola, tapi tak menjelaskannya. Jadi langkah selanjutnya lebih detail. Lebih terstruktur. Lebih terkendali. Mereka membangun model data baru Stonehenge dengan ketepatan ekstrim. Setiap batu dipetakan sampai detail permukaan kecil. Kemiringan, bentuk, dan posisi yang tepat dicatat. Bahkan pola erosi dimasukkan. Batu yang hilang direkonstruksi menggunakan data historis dan pemindaian tanah. Tapi kali ini mereka menambahkan sesuatu yang baru. Waktu. Alih-alih memperlakukan situs sebagai struktur tetap, model ini mensimulasikan bagaimana ia berubah selama berabad-abad. Ia memasukkan fase pembangunan yang berbeda. Ia memperhitungkan pergeseran tanah, gerakan kecil, dan bahkan bagaimana langit sendiri berubah selama ribuan tahun karena presesi sumbu bumi. Ini mengubah model menjadi sesuatu yang dinamis. Sekarang AI tidak hanya melihat ruang. Ia menganalisis ruang sepanjang waktu. Saat sistem mulai memproses data berlapis ini, hasilnya jadi lebih fokus. Lebih sedikit derau. Lebih banyak struktur. Pola yang tetap stabil meski variabel berubah. Kestabilan itu penting. Karena menunjukkan pola itu bukan kebetulan. Bukan bergantung pada satu momen saja. Ia mempertahankan bentuknya sepanjang waktu. Lalu datang pengamatan paling signifikan. AI mengidentifikasi urutan. Bukan hanya hubungan statis, tapi perubahan yang terurut. Ia menunjukkan bagaimana keselarasan tertentu hanya aktif pada waktu-waktu tertentu. Beberapa pola muncul saat peristiwa matahari.
Yang lain selaras dengan siklus bulan yang butuh hampir 18,6 tahun untuk lengkap. Tapi beberapa urutan sama sekali tak cocok dengan siklus yang dikenal. Mereka mengikuti interval yang lebih panjang. Interval yang melampaui umur manusia. Ini menimbulkan gagasan sulit. Bagaimana kalau struktur ini dirancang untuk beroperasi lintas generasi? Bukan untuk penggunaan langsung. Bukan untuk pengamatan harian. Tapi untuk pelacakan jangka panjang. Sistem itu juga mengungkap rasio berulang yang tertanam dalam tata letak. Jarak antar batu yang berskala secara konsisten. Sudut yang berulang di bagian berbeda, meski dipisah ruang dan waktu. Ini bukan sekadar hiasan. Ini terlihat seperti aturan. Dan saat AI memetakan aturan-aturan ini bersama, strukturnya mulai mirip dengan sesuatu yang tak terduga. Bukan monumen. Bukan sekadar kalender. Tapi semacam sistem tersandi. Yang menyimpan informasi dalam hubungan spasial, bukan simbol tertulis. Gagasan ini masih diperdebatkan. Sebagian ahli bilang interpretasinya terlalu jam. Mereka memperingatkan bahwa model kompleks bisa menghasilkan hasil yang menyesatkan. Pola bisa muncul meski tak ada niat di baliknya. Tapi yang lain menunjuk pada konsistensinya. Model independent. Tim independen. Keluaran yang mirip. Pada titik tertentu, kebetulan jadi semakin tak mungkin. Dan disinilah nada penyelidikan bergeser lagi. Karena kalau Stonehenge memang menyandikan sesuatu, maka pertanyaan selanjutnya tak terhindarkan. Informasi apa yang sedang disimpan? Dan yang lebih penting, mengapa ditempatkan di sini, dalam bentuk ini, ribuan tahun sebelum teknologi modern ada? Kalau kamu suka investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Semakin jelas modelnya, satu gagasan mulai terbentuk. Pelan dulu. Lalu semakin kuat. Sistem di Stonehenge bukan hanya melacak langit. Ia melacak perubahan. Bukan hanya pergerakan harian atau tahunan, tapi siklus panjang. Siklus yang melintasi generasi. Siklus yang kebanyakan manusia tak akan pernah saksikan sepenuhnya dalam satu umur. AI menyoroti urutan yang terkait dengan gerakan matahari, pergeseran bulan, dan variasi jangka panjang posisi bumi. Ini semua fenomena nyata. Diketahui hari ini lewat astronomi modern. Tapi sulit diukur tanpa catatan jangka panjang. Entah bagaimana, strukturnya seolah mencerminkannya. Ini menimbulkan pertanyaan yang tenang tapi serius. Bagaimana pembangun kuno bisa melacak siklus yang butuh pengamatan puluhan bahkan ratusan tahun? Satu penjelasan adalah kesinambungan. Pengetahuan yang diturunkan dengan hati-hati. Pengamatan yang dicatat dalam ingatan, diulang lintas generasi. Tapi seperti yang sudah dibahas, ingatan saja sulit menjaga ketepatan selama periode sepanjang itu. Jadi struktur itu sendiri mungkin jadi bagian dari solusinya. Alih-alih mencatat data dengan tulisan, ia mungkin mencatatnya dalam ruang. Setiap bata bertindak sebagai penanda. Setiap keselarasan sebagai titik acuan. Setiap perubahan bayangan atau cahaya menandai momen dalam garis waktu yang jauh lebih besar. Dalam pandangan ini, situs jadi sesuatu yang berbeda. Bukan tempat yang dikunjungi sekali. Tapi tempat yang harus didatangi lagi dan lagi, untuk membaca perubahan sepanjang waktu. Model AI menunjukkan bahwa keselarasan tertentu baru bermakna kalau dibandingkan antar tahun. Posisi cahaya di satu musim panas mungkin tak berarti banyak sendiri. Tapi kalau dibandingkan dengan peristiwa serupa bertahun-tahun kemudian, pola mulai terbentuk. Ini informasi yang lambat. Informasi yang hanya terungkap dengan kesabaran. Dan disinilah gagasan itu jadi mengganggu. Karena kalau struktur ini melacak perubahan jangka panjang, maka ia mungkin juga melacak ketidakstabilan. Beberapa urutan yang diidentifikasi AI tampak sesuai dengan pergeseran tak teratur. Penyimpangan kecil dari siklus yang diharapkan. Momen di mana pola tak berulang dengan sempurna. Dalam ilmu pengetahuan modern, penyimpangan seperti itu bisa menjadi tanda perubahan dalam sistem yang lebih besar. Pergeseran iklim. Variasi rotasi bumi. Perubahan yang terbangun pelan, tapi berujung pada hasil yang lebih besar. Tak ada bukti jelas bahwa ini memang niatnya. Tapi kemungkinannya tetap ada. Bahwa para pembangun bukan hanya mengamati langit. Mereka sedang mengawasi perubahan di dalamnya. Dan kalau itu benar, maka Stonehenge mungkin bukan perayaan kosmos.
Ia mungkin sistem peringatan. Cara untuk menandai waktu bukan sebagai sesuatu yang stabil, tapi sebagai sesuatu yang bisa bergeser. Dan kalau struktur itu memang dimaksudkan untuk menjaga kesadaran itu, maka pertanyaan terakhir jadi semakin sulit diabaikan. Apa sebenarnya yang sedang mereka lacak? Dan apa yang mereka harapkan akan terjadi kalau pola-pola itu berubah? Kalau pola yang diidentifikasi oleh kecerdasan buatan benar bahkan hanya sebagian, maka Stonehenge bukan sekadar monumen dari masa lalu. Ia adalah pesan yang dibawa melintasi waktu. Dan seperti banyak pesan, ia mungkin tidak menenangkan. Gagasan bahwa struktur ini melacak siklus jangka panjang sudah sulit diterima. Tapi yang lebih mengganggu para peneliti adalah apa yang terjadi saat siklus itu tak berjalan seperti yang diharapkan. Model I menunjukkan momen di mana pola bergeser. Perubahan kecil dalam keselarasan. Penyimpangan kecil dalam waktu. Ini tidak dramatis sendiri. Tapi dalam sistem yang bergantung pada kestabilan, bahkan perubahan kecil pun penting. Dalam ilmu pengetahuan modern, kita mempelajari pola serupa di sistem iklim, mekanika orbit, dan rotasi bumi. Kita tahu pergeseran jangka panjang bisa berujung pada efek yang lebih besar. Zamanias. Periode pemanasan. Perubahan permukaan laut. Ini bukan peristiwa mendadak. Mereka terbangun pelan, sering tak disadari pada awalnya. Bayangkan sekarang. Bagaimana kalau pengamat kuno sedang melacak perubahan serupa? Bukan dengan instrumen. Bukan dengan satelit. Tapi dengan kesabaran, pengulangan, dan struktur yang dirancang untuk menyimpan ingatan lintas generasi. Kalau Stonehenge digunakan untuk membandingkan siklus selama periode panjang, maka ia mungkin mengungkap saat sesuatu mulai melenceng. Saat pola gagal berulang dengan tepat. Saat langit tak lagi berperilaku sama. Ini tak berarti para pembangun memahami ilmu seperti kita hari ini. Tapi menunjukkan mereka memahami bahwa perubahan itu sendiri penting. Penting enough untuk membangun sesuatu yang bisa mengukurnya selama berabad-abad. Ini mengarah pada pikiran yang lebih sulit. Bagaimana kalau tujuan struktur ini bukan merayakan waktu, tapi mendeteksi saat waktu mulai bergeser? Temuan I tidak membuktikannya. Mereka hanya menunjukkannya. Dan petunjuk itu yang membuat kesimpulannya terasa tidak nyaman. Karena kalau sistem ini dirancang untuk menyadari ketidakstabilan, maka ia menimbulkan pertanyaan akhir. Apakah para pembangun pernah mengalami ketidakstabilan seperti itu sendiri? Apakah ada saat, jauh sebelum sejarah tercatat, ketika pola di langit berubah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran? Kita tak punya bukti langsung tentang peristiwa seperti itu yang terkait Stonehenge. Tapi kita tahu sistem bumi tidak tetap. Ia berubah. Pelan, tapi terus-menerus. Dan kalau orang kuno menyadari bahkan tanda-tanda kecil dari perubahan itu, mereka mungkin berusaha menjaga pengetahuan tersebut dengan satu-satunya cara yang mereka bisa. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat struktur. Lewat batu. Hari ini, kita memandang Stonehenge sebagai sesuatu yang jauh. Peninggalan. Misteri. Tapi kalau interpretasi I benar bahkan hanya sebagian kecil, maka situs ini mungkin masih melakukan apa yang dirancang untuk dilakukannya. Ia masih menandai waktu. Masih menyimpan pola. Masih menunggu untuk dibaca. Dan mungkin bagian yang paling mengganggu adalah ini. Batu-batunya tak berubah. Tapi dunia di sekitarnya sudah berubah. Artinya pertanyaan sebenarnya bukan lagi tentang masa lalu. Tapi apakah kita sedang menyadari perubahan yang sama sekarang? Atau seperti dulu, tanda-tandanya ada, tenang, presisi, dan mudah dilewatkan.